Kita punya tema hari ini adalah Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Yang setuju, katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat firman Tuhan akan saya bacakan dari Lukas pasal 2 ayat 34. Mungkin ayat ini jarang saudara dengar, jarang saudara baca. Ini adalah nubuatan yang diberikan seorang hamba Tuhan ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Berarti Tuhan Yesus masih berusia berapa? 8 hari. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda. Garis bawahi Alkitab Anda, suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara, nama Yesus Kristus Tuhan jadi satu tanda perbantahan. Selalu terjadi konflik, selalu terjadi debat ketika orang bicara mengenai siapa Yesus yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara, ada begitu banyak orang yang berpendapat tentang dirinya, baik yang di luar umat Kristiani, termasuk umat Kristiani sendiri, ada banyak pendapat-pendapat yang berbeda, yang terjadi perdebatan, yang terjadi konflik. Sebagian berkata, Yesus ini anak Allah. Jika dia anak, berarti dia punya derajat di bawahnya Bapa. Yesus ini adalah ciptaan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan dan lain sebagainya. Silakan semua orang berpendapat apa, tetapi bagi saya secara pribadi dan semoga juga Anda semuanya, Yesus adalah tetap Tuhan yang dahsyat. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Saya mengingat ketika seorang ahli Taurat dan orang Farisi yang sudah sepuh usianya, punya kedudukan tinggi di mahkamah agama Sanhedrin, yaitu namanya Nikodemus. Dia datang kepada Yesus Kristus Tuhan, dia ngobrol dengan Tuhan Yesus dan dia menyatakan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Dia berkata kepada Tuhan Yesus demikian, Guru, pastilah engkau datang dari Dia dan Allah yang menyertai engkau. Sebab tidak mungkin jika Allah tidak menyertai engkau, engkau bisa melakukan tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat yang kau bisa lakukan, itu belum pernah dilakukan oleh nabi siapapun. Nah, saudara, itu luar biasa sekali pernyataan dari seorang ahli Taurat, orang Farisi yang mengerti tentang kitab suci. Saudara, buat saya pribadi, Yesus adalah Tuhan yang dahsyat karena saya melihat ada begitu banyak kesaksian yang ditulis di dalam kitab suci kita tentang Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang menguasai alam semesta. Saudara, setiap orang, Anda dan saya, selalu mengkhawatirkan tentang urusan perut. Apakah yang saya bisa makan? Apakah yang saya bisa minum? Dan apakah yang saya bisa pakai? Itu menjadi kebutuhan pokok setiap umat manusia. Demikian pula halnya dengan orang yang namanya Yakub. Ketika dia lari dari ancaman Esau kakaknya, dia bermalam di
battle. Dia bermimpi, keesokan paginya dia mendirikan mezbah dan dia bernasar. Tuhan, jika Engkau menyertai aku, tiba dengan selamat, dan menyediakan aku roti yang bisa aku makan. Nah, saudara, roti disebut menjadi kepastian buat saudara dan saya bahwa setiap orang itu pasti punya pikiran yang pertama, apakah aku bisa mencukupkan nafkah hidup rezeki keluargaku. Dan saudara, Yesus yang adalah Tuhan bukan sekedar dia berkata-kata. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33 itu mengatakan demikian. Saudara, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dan saya menjadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan, harusnya Anda tidak khawatir lagi. Sebab dikatakan di situ, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab apa? Adanya saudara dan saya hidup itu oleh karena ada Yesus Tuhan yang menghendaki engkau ada. Otomatis dia akan tunjukkan kepada Anda dan saya bahwa dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab memelihara kehidupan saudara dan saya bersama dengan keluarga sebagai Sang Pencipta. Saudara, namun dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadilah engkau anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Sehingga ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan mendengar firman Tuhan, serta setia melakukan di dalam hidupnya, maka engkau dan saya menjadi biji mata Tuhan yang secara otomatis Tuhan akan mengasihi saudara dan menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Saudara, mungkin Anda pernah punya anak yang masih bayi. Ingatkah Anda anakmu yang masih bayi ketika musim dingin, dia belum bisa berkata-kata, dia tidak pernah meminta, "Mama, sediakan aku selimut, sediakan aku pakaian hangat." Karena apa? Ini musim hujan, cuacanya dingin. Dia belum bisa berkata-kata. Tetapi Anda sebagai papa, sebagai mama yang begitu mengasihi bayimu, dia belum minta apa-apa. Engkau sudah merancangkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh anak yang kau kasihi. Sama seperti ketika dia berkata kepada saudara dan saya, di dalam ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kesimpulannya simpel sekali. Ketika kita menjadi anak yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak perlu khawatirkan segala yang kita perlukan, karena Bapa tahu akan kebutuhan saudara dan saya. Saudara, manusia, Anda dan saya itu jahat. Seringkali kita menuntut kepada Tuhan bukti. Tuhan, jangan saja engkau cuma ngomong, tetapi buktikan bahwa engkau sanggup memelihara kami. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan bukan sekedar
berbicara, dan kemudian di dalam firman ini ditulis. Tetapi sejarah juga menunjukkan, dia juga buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup memelihara saudara dan saya lewat demonstrasi kedahsyatan dari dia punya kuasa. 5.000 orang mengikuti dia, mendengar apa yang dia sampaikan. Yesus yang adalah Tuhan tahu, manusia juga memerlukan berkat jasmani. Ini sudah sekian 2 hari mereka mengikuti. Waktunya mereka harus makan. Dia bertanya kepada muridnya, adakah roti yang bisa dimakan untuk mereka? Nah saudara, para murid kebingungan. Tuhan, di tempat yang sunyi ini, dari mana kita bisa beli roti untuk orang 5.000? Kata Alkitab ditulis 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Padahal kita saksikan sendiri, di dalam gereja, ibadah hari Minggu, antara laki-laki dan perempuan, jumlahnya banyak perempuan. Berarti perkiraan saya bisa di atas 10.000. Sebab budaya penulisan Alkitab kita, perempuan biasanya tidak dihitung. Padahal jumlah mereka banyak. Nah saudara, apa yang terjadi? Dia lakukan mukjizat. Dia buktikan bahwa dia adalah Allah yang sanggup memelihara saudara dan saya. Bukan cuma sekedar dia berkata-kata. Tetapi dia tunjukkan hanya dengan 5 roti, 2 ikan, orang 5.000 bisa makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula saudara, Anda dan saya sebagai manusia bisa sakit. Saya menyaksikan kedahsyatan Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan yang mengcover, yang melindungi, yang mencukupi segala kelemahan dan kebutuhan saudara dan saya. Saudara, Anda dan saya bisa sakit. Seperti yang Bu Christine tadi sudah saksikan. Pendeta bisa sakit. Keluarga pendeta bisa sakit. Pendeta perlu minta tolong teman-teman pendeta lainnya. Saudara, kenapa? Karena kita terbatas. Karena kita bukan dia. Kita mesti akui, Tuhan, di hadapan-Mu kami lemah. Di hadapan-Mu kami miskin. Hanya Engkau saja Tuhan yang berkuasa, yang maha mulia. Semua orang mendengar Tuhan Yesus, itu datang kepada dia. Dan Alkitab mencatat, banyak orang membawa macam-macam orang yang sakit, dan semua yang sakit itu disembuhkan oleh dia. Saudara, demonstrasi kuasa ilahi dari Tuhan Yesus bukan dimaksudkan menjadi tujuan utama buat Kristus. Tetapi jujur aja, Tuhan tahu kejahatan saudara dan saya. Manusia punya kecenderungan, jika mereka tidak mempunyai kepentingan, manusia itu tidak akan datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika semua orang yang sudah makan dengan kenyang, roti dan ikan, kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan mereka bertanya, Guru, bila mana engkau datang? Yesus Kristus Tuhan dengan terus terang dia berkata-kata dengan kalimat yang sinis. Dia berkata, engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib, tetapi engkau datang kepadaku oleh karena roti itu telah menjadikan engkau kenyang. Artinya, ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus karena kepentingan jasmani, bukan karena kepentingan rohani untuk mendapatkan keselamatan. Padahal Yesus Kristus Tuhan inginnya
lewat kesembuhan yang dia sudah berikan, pertolongan yang dia curahkan kepada setiap orang yang menghadapi kesulitan, saudara perhatikan, selesai orang-orang ini disembuhkan, ditolong, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah lupa dia menyampaikan sabda firman-Nya, yaitu untuk mengajar, mendidik saudara dan saya agar supaya saudara bisa menjalankan hidup ini, berjalan di jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah siapkan, sehingga semuanya anak-anak Tuhan itu diselamatkan di dalam hidup yang kekal, dan Anda sendiri yang mengerti tentang hukum-hukum Tuhan, mampu berdoa kepada Tuhan dan menghadirkan mukjizat terjadi di dalam hidup setiap keluargamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia membuktikan dia adalah tabib segala tabib. Tadi yang disaksikan oleh pendeta Christine benar. Dia dan keluarga bisa sakit dan masih butuh bantuan teman-teman lainnya untuk mendoakan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang tidak maha kuasa. Namun Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang dahsyat. Sebab apa? Ketika dia mulai mendemonstrasikan tingkat level yang lebih tinggi, yaitu dia bangkitkan anak Yairus yang mati. Tidak semua manusia itu langsung percaya. Mungkin sebagian dengan nada sinis berkata, Tuhan, anaknya Yairus itu mungkin baru mati suri. Hal seperti itu banyak terjadi. Mati sekian jam, hidup lagi. Dengan arti kata lain, dia tidak meyakini mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus karena dia adalah Allah yang sesungguhnya. Saudara, Yesus Tuhan tahu kejahatan pikiran manusia. Karena tercemar dengan dunia yang dikuasai oleh iblis setan. Maka dia tunjukkan lagi bukti yang lebih hebat lagi. Ketika anak janda Nain mulai diusung menuju ke tempat dikuburkan. Yesus Kristus Tuhan bertanya dengan bundanya, Ibu, kenapa engkau sedih? Dia berkata, bagaimana Tuhan aku tidak sedih? Sebab anakku satu-satunya laki-laki itu mati, Tuhan. Saudara, Tuhan ingin menghiburkan janda Nain ini tadi. Dan dia bangkitkan anaknya. Dan anaknya boleh hidup kembali. Saudara, apakah hal seperti itu menjadikan semua orang yang menyaksikan kedahsyatan Yesus tadi menjadi percaya? Tidak. Tidak semuanya mengakui bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Saudara, sebab apa? Nama Yesus dipakai oleh Tuhan sebagai tanda untuk menimbulkan perbantahan. Saudara, dia tingkatkan levelnya yang lebih dahsyat lagi, yaitu dia bangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Yesus Tuhan berkata, puji Tuhan, ketika Lazarus sakit, aku sengaja tidak datang. Supaya kalian betul-betul belajar untuk percaya. Nah, saudara, ini disengaja oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak datang ketika Lazarus sakit. Sebab jika dia datang, pastilah saudaranya minta supaya Lazarus disembuhkan. Tetapi sengaja dia tidak datang, kemudian Lazarus mati dan dikuburkan. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, sudah 4 hari. Berarti Tuhan Yesus juga tidak mesok. Nah, saudara, luar biasa.
Setelah 4 hari, Tuhan Yesus datang. Marta dan Maria, saudara dari Lazarus, menangis. Disitulah kita juga menyaksikan Yesus yang bersahabat dengan Lazarus bisa sedih dan dia juga menangis. Kemudian Tuhan Yesus bilang, tolong Marta, antar aku ke kubur Lazarus. Sampai di sana, dia minta, buka pintu kubur Lazarus. Marta bilang, Tuhan, jangan. Sudah 4 hari. Pastilah. Ini sudah berbau. Karena Lazarus sudah mati 4 hari. Saudara, kita bisa bayangkan. Jenazah sudah 4 hari, mungkin sudah berair. Baunya sudah mulai keluar, menyengat, membusuk. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tetap buka. Dan dia berseru, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus bangkit dan hidup kembali. Saudara, kejadian yang dahsyat ini menggemparkan semua yang menyaksikan, tetapi tidak membuat semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya sampai detik ini kita berbicara. Apa yang terjadi? Masih banyak orang yang ingin menguji dia. Sama seperti orang yang pandai memotong rambut Bapak Ibu sekalian menjadi cakep dan cantik. Mereka berkata, Bapak, Anda memotong rambut seorang pria bisa jadi luar biasa cakepnya. Tetapi benarkah Bapak bisa juga memotong rambut sendiri? Dengan arti kata lain, dia ingin tanya sama Tuhan Yesus, apakah engkau yang bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali? Engkau sendiri mati dan kau bisa hidup kembali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, maka ketika dia dibunuh seperti janji Bapaknya pada hari yang ketiga, maka aku akan dibangkitkan kembali oleh Bapakku. Dan itulah yang dia buktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, mestinya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, sebab dia betul-betul adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Lihat ketika ada badai, para murid ketakutan, dan para murid harus membangunkan Yesus Kristus Tuhan ketika Tuhan Yesus sedang tidur dengan pulasnya. Yesus Kristus Tuhan bangun dan dia berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kalian takut? Dia kembali tunjukkan badai yang begitu menakutkan. Petrus dan kawan-kawan sebagai nelayan yang berpengalaman dengan laut itu dihardik oleh dia, maka badai dan danau itu pun menjadi teduh kembali. Sehingga para murid takjub dan ketakutan, dan mereka berkata-kata satu dengan lainnya, siapakah orang ini? Nah saudara, kita pun semestinya juga bisa berkata-kata, alam saja itu takluk kepada dia. Nah saudara, tidak cukup di situ. Ketika para rasul menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan satupun ikan, mereka sudah putus asa. Tetapi kemudian Yesus naik ke perahu Simon Petrus dan dia bilang kepada Simon, Simon, bawa perahu ini agak ke tengah. Tebarkan jalamu di sebelah kanan di tempat yang dalam.
Saudara, Petrus pun sama dengan Anda dan saya. Sebab Petrus merasa yakin, aku dari keluarga nelayan. Aku seorang nelayan yang berpengalaman. Dan dia yakinkan kepada Tuhan Yesus, Guru, kami bersama teman-teman sudah bekerja semalam-malaman. Sudah menebarkan jala di tempat yang dalam, di tempat yang kurang dalam, di tempat yang dangkal. Dan kami tidak mendapatkan ikan seekor pun. Dengan arti kata lain, Petrus ingin meyakinkan kepada Yesus yang Tuhan dan gurunya, bahwa danau ini sesuai survei itu kosong. Tetapi Tuhan, oleh karena Engkau yang menyuruhnya aku. Saudara, cerita ini Anda bisa buka dalam Lukas pasal 5. Tetapi oleh karena Engkau yang mengutus aku, maka aku tebarkan juga jala ini Tuhan. Hanya karena apa? Petrus respect, Petrus hormat kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Tetapi bicara percaya, sungguh jauh dari hati Petrus. Petrus meragukan danau ini ada ikan. Nah saudara, apa yang terjadi? Kemudian ketika para nelayan itu menarik jala mereka, mereka dikagetkan dengan kenyataan yang berbeda. Jala mereka mendapatkan tangkapan ikan yang sangat luar biasa, dahsyat jumlahnya. Sampai-sampai perahu mereka satu tidak cukup untuk memuat ikan yang ada di jala dengan sekali tebar. Petrus harus berteriak kepada teman yang ada di pantai, bawa kemari satu perahu kosong lagi, karena tangkapan ini begitu besar. Begitu dahsyat jumlahnya. Nah saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah Petrus mengetahui ternyata dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar, mungkin ini hanya satu kali seumur hidup mereka. Petrus sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku. Tinggalkanlah aku, sebab aku adalah orang yang berdosa. Kenapa saudara? Petrus ngaku di dalam hatinya. Ketika engkau mengutus aku untuk menebarkan jala, 100% aku tidak yakin akan dapat ikan. Sebab kami sudah semalam-malaman itu bekerja bersama-sama dan kami tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Nah saudara, apa yang ada di dalam pikiran Petrus dengan dia berkata demikian? Dia yakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, dengan hati yang malu, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Tinggalkanlah aku, Tuhan, karena aku adalah orang yang berdosa. Nah, saudara, yang indah. Lukas pasal 5 ayat 11. Lukas pasal 5 ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka, garis bawahi mulai kata mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, para rasul asalnya nelayan. Mereka harus menafkahi keluarganya dengan menjadi profesi sebagai nelayan, cari rezeki secara jasmani. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka sudah mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya, justru yang jasmani mereka tinggalkan. Masa depan mereka tidak diurus. Saudara, ada kata-kata
mereka meninggalkan segala sesuatu. Nah, saudara, hari ini banyak lahir anak-anak Tuhan, para dermawan, para pengusaha yang diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan saya melihat banyak sekali, mungkin juga ada di dalam Zoom ini, yang karena mereka sudah menemukan Tuhannya, Yesus Tuhannya, maka mereka menjadi orang yang tidak pelit dengan harta benda mereka untuk dijadikan berkat bagi sesama yang lain yang menghadapi kesulitan hidup. Nah, saudara, walaupun engkau tidak bisa total seperti para rasul, tetapi ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab orang yang sudah mendapatkan Tuhannya, walaupun yang jasmani masih diperlukan, tetapi orang yang sudah mendapatkan Tuhannya bisa berkata dengan kata-kata iman. Yang jasmani Tuhan, walaupun aku masih memerlukan, tetapi yang jasmani menjadi tidak penting. Nah, saudara, saya pun adalah orang yang berani berkata-kata dengan iman yang demikian. Yang jasmani, walaupun masih aku perlukan Tuhan, tetapi bagiku, engkau adalah segalanya. Sedangkan yang jasmani tidak penting lagi. Sebab apa? Ketika dia ada bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan saudara, bukankah dia menjanjikan, maka Bapa akan menyediakan segala yang saudara dan saya perlukan. Saudara, penutup khotbah saya, sisa satu. Ayat yang belum dilewati oleh semua orang beriman. Orang Kristen, sisa satu ayat. Yaitu ketika dia sudah membuktikan bisa bangkitkan Lazarus setelah mati 4 hari. Dia bisa buktikan dia sendiri bangkit dari antara orang mati setelah hari ketiga. Setelah 3 hari, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Saya yakin, jika Anda sudah menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, engkau tetap akan percaya bahwa kebangkitan yang sudah dialami Tuhan Yesus juga boleh saudara dan saya bersama keluarga yang setia kepada Tuhan alami di kemudian hari. Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin.